Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ingat, kita harus tetap selalu semangat belajar ya, walaupun di rumah, walaupun kalian belajarnya tidak bersama teman-teman seperti di sekolah. Kalian harus tetap semangat belajar. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan itu sangat penting untuk kalian. Pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema, masih di tema 4, berbagai pekerjaan. Tema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran 4. Bagi kalian yang mungkin hari ini belum sarapan ataupun belum sholat duha, mohon untuk dilaksanakan terlebih dahulu. Kemudian jika sudah siap untuk pembelajaran, dibuka buku tema 4D halaman 32. Pada pembelajaran 4, di sini kalian disajikan tentang sebuah cerpen atau cerita pendek. Nah, kalian baca terlebih dahulu bagaimana cerpen dengan judul Sebuah Kejujuran ini. Di cerita ini dikisahkan atau diceritakan seorang anak yang bernama Andi, di mana dia mempunyai kejujuran yang sangat tinggi, bahkan di saat-saat terdesak sekalipun, di saat-saat ada kesempatan untuk melakukan kecurangan, Andi tetap menjadi seorang anak yang bersikap jujur. Karena sikap jujurnya ini, akhirnya Andi dapat membanggakan orang tua, dan tentu saja sifat jujur itu juga menjadi karakter yang sangat mulia. Kita sebagai orang Islam juga diajarkan untuk selalu dapat menjaga sikap dan selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Salah satunya kita harus menjadi orang yang jujur. Nah, jika kalian sudah mempelajari cerita atau cerpen dengan judul Sebuah Kejujuran ini, pada halaman 34 ada beberapa pertanyaan sesuai dengan cerita yang sudah kalian baca. Kita akan coba bahas bersama-sama. Setiap pertanyaan ini tidak perlu dikerjakan lagi ya. Yang penting kalian simak saja penjelasan-penjelasan tiap soal nanti, kemudian kalian pahami cerpennya yang sudah kalian baca. Soal yang pertama, siapa saja tokoh dalam cerita di atas? Nah, dari cerpen yang sudah kamu pelajari tadi, tentu kalian bisa menentukan atau mengetahui siapa saja yang diceritakan atau tokoh-tokohnya. Yang pertama ada tokoh utamanya, yaitu adalah Andi. Kemudian ada teman Andi yang bernama Ivan. Setelah itu ada Bu Ria. Bu Ria itu adalah bu guru Andi. Kemudian selanjutnya ada tokoh Bunda atau ibu dari Andi. Nah, itu adalah tokoh-tokoh yang dominan diceritakan dalam cerpen tersebut. Pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan teman-teman Andi pada saat mengerjakan soal ulangan? Yang dilakukan teman-teman Andi, jadi saat mereka mengerjakan ulangan, kemudian Bu Ria izin meninggalkan kelas, yang dilakukan teman-teman Andi adalah mereka mencontek. Ada yang mencontek hasil pekerjaan temannya, ada juga yang mencontek dari buku. Pertanyaan yang ketiga, mengapa Andi tidak ingin melakukan hal yang sama dengan teman-temannya? Jadi kenapa Andi walaupun dia salah saat belajar, dia belajar bab 3 padahal ulangannya bab 4, mengapa Andi tidak ikut mencontek seperti teman-temannya padahal ada kesempatan? Jadi Andi ini memang mempunyai karakter yang bagus, dia mempunyai kejujuran yang tinggi. Andi tetap berusaha untuk menjawab soal-soal ulangan dengan jujur, dengan kemampuannya sendiri. Dia
percaya dengan kemampuannya, dia ingin bersikap jujur, menjaga kejujurannya. Dan kita juga tahu bahwa mencontek itu akan membuat kita berdosa, apalagi saat ulangan. Itu bukan karakter yang sesuai, bukan karakter yang baik. Maka tidak boleh kita melakukan hal semacam itu. Kita harus mencontoh sikap Andi. Yang keempat, apakah sikap Andi perlu ditiru? Tentu ya, sikap jujur seperti yang dilakukan Andi, walaupun ada kesempatan untuk melakukan sebaliknya, walaupun dalam keadaan yang terdesak, Andi tetap menjaga kejujurannya. Itu sangat perlu untuk ditiru. Walaupun nanti katakanlah Andi karena sifat jujurnya dia mendapatkan hasil yang mungkin kurang memuaskan, misalkan seperti itu, tapi paling tidak dia sudah melakukan hal yang baik, melakukan hal yang benar dengan cara yang benar pula. Beda halnya dengan mendapatkan hasil yang baik tetapi dengan cara yang buruk, Nathan, itu tentu saja nanti tidak akan membawa kebaikan, tidak akan membawa berkah. Yang kelima atau yang terakhir, nilai apa yang kamu temukan dalam cerita di atas? Nah, nilai-nilai yang bisa kita temukan atau amanat yang bisa kita temukan dari cerita tersebut, tentu kita harus senantiasa menjaga sikap jujur bahkan dalam berbagai hal. Karena kita tahu, kita percaya kejujuran nanti akan membawa kebaikan, terlepas dari bagaimana hasilnya. Sifat atau karakter yang jujur yang senantiasa kita jaga itu nanti pasti akan mendapatkan kebaikan, entah itu di dunia atau bisa mungkin di akhirat, pastinya kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Itu ya yang harus kita teladani dari kisah ini. Lanjut kita ke halaman 35. Nah, di halaman 35 ini kalian diminta untuk mengamati berbagai pekerjaan di lingkungan sekitar. Karena pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mempelajari kan tentang berbagai jenis pekerjaan. Ada petani, ada pedagang, ada peternak, ada karyawan dan sebagainya, polisi, dokter dan sebagainya. Kalian sudah mempelajari itu. Nah, coba nanti kalian melalui kegiatan ini diminta untuk melihat, mengamati di sekitar kalian, orang-orang yang ada di sekitar kalian, mungkin keluarga, tetangga dan sebagainya, mereka mempunyai pekerjaan apa, mereka berprofesi sebagai apa. Kemudian pada bagian bawah, ini kalian diberikan contoh tentang lembar pengamatan, sebuah lembar pengamatan. Seperti halnya pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah pernah berlatih membuat pertanyaan, melakukan wawancara, sampai membuat laporan hasil wawancara. Nah, di sini kalian diminta untuk mempelajari tentang lembar pengamatan, di mana nanti pada lembar pengamatan ini kalian akan menyajikan atau menuliskan hasil pengamatan kalian. Nah, pada contoh ini lembar pengamatan ini menyajikan hasil pengamatan tentang pekerjaan yang paling banyak ditekuni orang-orang di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, kurang lebih seperti ini hasil pengamatannya. Kalian pelajari dulu, kalian baca lembar pengamatan ini. Sudah bisa kita lanjutkan. Nah, halaman berikutnya, halaman 36 sampai halaman 37, di sini menyajikan informasi atau materi tentang berbagai bidang pekerjaan. Tentu di lingkungan sekitar kita, mereka yang banyak bekerja memiliki bidang masing-masing, bidang pekerjaan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin bidang pekerjaannya pada perdagangan, ada yang pada bidang jasa dan sebagainya. Jadi pekerjaan yang sudah kalian pelajari kemarin, jenis-jenisnya itu bisa dikelompokkan sesuai bidang. Kira-kira ada bidang apa saja, nanti kalian baca
dengan teliti, kalian baca dengan baik supaya nanti setiap informasinya bisa kalian pahami. Di antaranya ada bidang pekerjaan yang meliputi pertambangan. Setelah itu ada lagi bidang agraris, ada lagi bidang industri, kemudian perdagangan, dan juga jasa. Nanti bisa kalian temukan informasi dari sini, kemudian kalian cocokkan. Kira-kira lingkungan tempat tinggal kalian itu paling banyak pekerjaannya ada pada bidang apa. Kemudian pada bagian bawah di sini ada kolom pengamatan. Nah, ini di sini kalian diminta mengamati, kemudian dituliskan pada sebuah tabel. Ini beda ya dengan lembar pengamatan. Ini modelnya hanya menyajikan hasil pengamatannya dalam sebuah tabel sederhana. Nah, di sini kalian diminta untuk menuliskan berbagai pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Nah, ini nanti bisa kalian coba, kalian kerjakan, ditulis pada buku tulis masing-masing atau buku tugas. Nanti jenis pekerjaannya tidak harus seperti pada buku. Di situ yang nomor 1 sudah digunakan sebagai contoh, ini ada pramuniaga. Kemudian yang kedua ada hakim, masinis, penjahit, dan sebagainya. Nanti pekerjaannya tidak harus sama seperti yang di buku, tetapi nanti minimal kalian tuliskan 5 jenis pekerjaan. Bebas, nanti sesuai dengan pengamatan kalian di lingkungan sekitar, kira-kira pekerjaan yang paling banyak ditekuni itu apa saja. Mungkin ada petani, atau pedagang, ada karyawan, dan sebagainya. Nanti boleh kalian tulis di buku. Kemudian jangan lupa kalian sertakan ada tempat bekerjanya kira-kira di mana. Kemudian tugas yang dilakukan dalam pekerjaan tersebut apa. Jadi coba kalian sajikan dalam bentuk tabel saja seperti pada contoh nomor 1 itu di buku tugas masing-masing. Nah, seperti itu. Tugas hari ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, menuliskan berbagai pekerjaan dengan melengkapi tabel. Ayo jawab di halaman 37. Demikian pembelajaran tema kita pada hari ini. Sekali lagi tetap jaga kesehatan dan tetap menjaga semangat belajarnya. Karena kalian di rumah juga pasti punya waktu bermain yang banyak, punya waktu istirahat yang banyak. Tapi ingat, belajar itu adalah kebutuhan kita. Kebutuhan kita untuk nanti mendapatkan masa depan yang lebih baik. Maka tolong tetap untuk semangat belajar di rumah. Sekian kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.